kali 40 menit ya di sini. Dengan topik mengelola emosi dan stres itu kunci hidup seimbang dan bahagia. Di sini ada beberapa ya tujuan dari layanan kita hari ini. Yang pertama, peserta didik bisa memahami definisi emosi dan stres. Yang kedua, siswa peserta didik mengidentifikasi penyebab umum emosi negatif, juga emosi positif tadi ya. Nah, di sini ada faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, mengetahui dampak buruk stres yang tidak terkelola. Itu seperti apa dampaknya kalau emosi tidak terkelola, seperti apa dampaknya, baik itu secara fisik, emosional maupun sosial. Yang keempat, peserta didik mampu merumuskan dan bisa mempraktikkan ya strategi dasar mengelola emosi di sini dan mengatasi stres seperti mindfulness ataupun aktivitas fisik lainnya atau relaksasi tadi ya. Di situ. Di sini sebelum kita memulainya, kita ada explaining fokus ya di sini. Coba explaining fokus. Fokus melihat, mendengar, fokus. Oke. Terima kasih. Di sini ada mengenai emosi itu, definisi emosi itu seperti apa ya? Di situ apa itu emosi? Di situ. Kalau emosi itu pengertian dari emosi di sini respon psikologis ataupun fisiologis ya. Biasanya kompleks ya terhadap situasi suatu peristiwa, baik itu peristiwa bahagia, sedih dan sebagainya, itu melibatkan perasaan dan pikiran di situ ya, di luar ataupun di dalam individu tadi ya, untuk di situ bisa berdampak pada melibatkan perasaan, pikiran yang berbeda ya, sehingga kecenderungan untuk bertindak biasanya itu ya. Dari definisi emosi tadi ya, di situ ada penyebabnya. Emosi itu seperti apa ya penyebabnya? Di sini ada stres ya. Kalau stres itu biasanya tekanan dari suatu pekerjaan ya, ataupun tuntutan beban akibat tuntutan dari pekerjaan ataupun aktivitas tertentu ya. Di situ itu yang membuat kita stres. Di situ ada beberapa penyebab ya. Di sini ada penyebab eksternal, di sini ada ya peta emosi. Kalau peta emosi kalian sudah tahu ya, peta emosi di diri kalian itu seperti apa ya peta emosinya, yang pernah kalian alami, yang sering kalian alami. Ada senang, ada marah, ada sedih, kaget, suka, antusias, bingung ataupun bosan. Di situ. Di situ ada peta emosi tadi ya. Di situ. Penyebab umum emosi itu ada beberapa ya. Ada dari faktor internal dari dalam diri sendiri, juga ada dari eksternal dari luar ya biasanya. Di sini ada faktor internalnya itu ketidakpastian ataupun kurang percaya diri, dan di situ ada perfeksionisme di sini. Nah, kalau dari faktor eksternal dari luar, di situ biasanya ada tekanan pekerjaan, tugas, hubungan sosial ataupun juga perubahan hidup. Kalau dari kalian kan mungkin mendapatkan tekanan dari mendapatkan tugas-tugas ya, dari mata pelajaran tertentu
beberapa ya dampak itu secara fisik, secara emosional maupun sosial ya dampaknya. Kalau secara fisik kira-kira lagi emosi itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu dampaknya secara fisik? Mungkin sakit kepala, di situ ada kelelahan, biasanya jantung berdetak cepat, kurang tidur, kalau itu ada emosi tadi. Namun secara emosional tadi ya di situ bisa melibatkan kalau kita secara emosional tadi dampaknya tadi mudah marah, habis itu cemas, depresi dan sebagainya ya di situ. Namun secara sosial di situ ada biasanya kalau emosi itu dari sosialnya adanya konflik hubungan, adanya isolasi kalau lagi emosi. Kalau isolasi sendiri ya kita di sini dari segi isolasi tadi ya itu kita menyendiri, memisahkan diri dari orang-orang lain, tidak mau berinteraksi dengan sekitar, memisahkan diri dari situ. Kalau strategi ada beberapa strategi ya di sini untuk kalian bisa mengelola emosi kalian secara baik ya di sini. Ada mindfulness ya, mindfulness di sini maksudnya di sini ada praktik yang memusatkan tadi perhatian seseorang itu pada momen saat ini, namun dia secara sadar tanpa harus menghakimi biasanya di situ ya strateginya. Kalau mindfulness, kalau relaksasi di sini ada ya di sini relaksasi. Kalau mindfulness sendiri tekniknya di situ ada fokus pada nafas ya sambil merasakan kontak kaki terhadap bumi, biasanya berdiri di situ. Namun ada praktik-praktik yang harus kalian lakukan ya di situ 1 sampai 2 menit di sini harus saat kita berasa cemas di sini di mana kaki kita bisa membumikan kaki kita. Maksudnya membumikan kaki kita secara praktiknya harus diam 1 sampai 2 menit ya di situ yang membumikan kaki kita tadi tekniknya. Yang berikutnya tadi ya mengingat apa tujuan kita sebelum kita berangkat dari rumah itu diawali dengan hal-hal yang positif biasanya di pikiran kita ini diawali dengan hal-hal yang positif. Pada pagi hari identifikasikan prioritas kita itu ataupun kualitas kita seperti apa. Niat kita harus niat yang positif ya di situ. Yang ketiga biasanya praktikkanlah setiap pagi sebelum kita bertugas, sebelum kalian berangkat. Itu penting ya untuk tetap fokus pada tujuan kita yang berangkat tadi dari rumah. Itu penting. Nah, kita harus fokus. Ada tekniknya. Teknik sadar apa yang kita lakukan, apa yang pernah kita lakukan di situ. Dipikirkan, dirasakan, diamati di situ ya. Apa yang terjadi atas tindakan kita tadi, pikiran kita, emosi kita harus kita pikirkan dulu atas tindakan kita sebelum itu. Di sini ada beberapa ya kita mengenal lapisan otak kita ya. Di sini lapisan otak itu ada neokorteks. Kalau neokorteks itu biasanya bertanggung jawab atas fungsi kognitif tingkat tinggi. Dia memikirkan sesuatu secara logika. Baru penalarannya itu penalaran pemecahan masalah itu ataupun bahasa dan
pemikiran yang abstrak di situ ya. Perannya neokorteks di sini memungkinkan kita untuk berpikir rasional ataupun membuat keputusan yang kompleks di situ. Itu neokorteks yang berada di kita. Yang kedua sistem limbik. Kalau sistem limbik itu otak emosi ya. Kalau sistem limbik di sini mengatur emosi kita di situ, kesenangan, ketakutan, kesedihan di situ ya, memori, perilaku kita secara perilaku sosial di kita. Itu sistem limbik. Kalau otak reptil ada nggak yang tahu otak reptil itu seperti apa? Dia selalu menggunakan instingnya. Kalau dia menggunakan instingnya di situ biasanya dengan dasar insting tadi dia langsung refleks di situ ya, respon langsung otomatis terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Itu otak reptil tadi ya, seperti dia atau dia siap melawan ataupun dia harus kabur, lari dan sebagainya ya, itu otak reptil tadi ya. Dan di situ sifatnya otak reptil itu ya dimanapun di tempat manapun dia itu dia tidak memikirkan secara logika, melakukan segala sesuatu. Itu otak reptil tadi, sifatnya bekerja secara cepat ya di situ, tanpa inklusif, tanpa pemikiran yang rasional di situ ya. Itu otak reptil tadi ya di situ. Ada beberapa ya ekspresi ketika kalian itu bisa nggak kalian yang sering kalian lakukan ekspresi kalian sehari-hari, emosional kalian, bisa nggak kalian tuliskan di situ? Di situ ada kertas di depan kalian, coba gambarkan dulu ekspresinya seperti apa. Itu kita digambarkan, nanti ada di situ kalau senang ketika apa, kalau sedih ketika apa, kalau bingung kita seperti apa. Coba Ibu tolong minta gambarkan ya di situ di kertas itu bentuk ekspresi kalian. Ada di situ kan ada ekspresi positif dan negatif. Terserah ekspresinya positif ataupun negatif yang sering kalian alami sehari-hari di sekolah ya. Bisa digambarkan dulu. Satu menit untuk menggambarnya ya, terserah. Emosi bahagia itu seperti apa? Bahagia itu emosi seperti apa dia? Sedih bentuknya ya, sedih seperti apa? Yang sering kalian harus alami. Lalu di situ kalian bisa mendeskripsikannya seperti apa bahagia. Kalau kita lagi bahagia itu kira-kira apa ya? Kalau kita lagi sedih, kira-kira apa yang membuat kita sedih? Kagum, kita merasa bangga, merasa senang, bahagia, happy dan sebagainya ya. Bisa digambarkan yang harus kalian alami. Olah aja yang sering kalian alami di sekolah. Coba kalau lagi mendapatkan tugas banyak dari guru-guru mapel, kira-kira ekspresi wajah kalian seperti apa? Bisa nggak? Ya. Tulis saja yang ada itu aja. Yang ada aja. Iya. Mana ekspresinya di sini? Ada deskripsi, ada di gambar. Iya, di gambar. Iya, emoji. Ya, itu deskripsinya apa? Deskripsinya seperti apa ya? Ketika apa kalian di bawah ini nanti dibacakan. Iya, iya, seperti itu. Ya. Apa? Dia ekspresinya seperti apa? Ketika apa? Nanti
supaya kita waktunya itu pakai. Soalnya nanti ada MAS lah, dan ada nanti ada presentasi lagi waktunya. Ayo, yang singkat aja, bukan dibacakan dari tempat duduk aja. Dibacakan ya. Jadi di situ. Suatu hal yang baik ya, ketika mendapat kabar sesuatu yang buruk, marah ketika mendapati perkataan yang buruk tentang Yang lain? Kelas ini? Ya, singkat aja. Singkat aja ya. Bacakan. Kita sambil. Ini adalah mengekspresikan bahagia ketika mendapatkan kabar baik, contohnya seperti kabar baik dari keluarga ataupun teman. Ulang ya tadi ya, sistem otak tadi ya, otak reptil tadi ya yang aktif tadi ya. Di situ maka pada bagian lain dari otak reptil tadi itu dia biasanya kalau otak reptil itu bisa kita simpulkan sebagai binatang dinosaurus. Maka saat kita marah-marah di situ, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan dinosaurus. Simpulkan kalau otak reptil tadi disimpulkan dengan dinosaurus tadi. Ketika kita marah-marah, sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus tadi ya. Jika saat kita lihat tadi ya, itu bisa bertengkar, menyaksikan dinosaurus tadi bertengkar sendiri. Biasanya antara dua orang dinosaurus. Di situ apa kira-kira yang terjadi? Makanya di situ dinosaurus tidak bisa mengendalikan emosinya tadi ya. Dari sini. Maka ya itu bertempur dengan sengit tadi ya. Itu lanjut lagi ya, 4 strategi mengatasi emosi tadi ya, ataupun mengatasi stres tadi ya. Di situ kita yang pertama bisa memanajemen waktu tadi ya. Manajemen waktu di situ prioritaskan tugas utama kalian itu seperti apa, buat jadwalnya yang penting yang kalian utamakan di situ. Prioritaskan tugas kalian, manajemen waktu kalian itu seperti apa di situ. Yang kedua, relaksasi. Kalau relaksasi itu teknik pernapasan tadi ya, lakukan pernapasan 1 sampai 2 menit. Teknik yoga itu relaksasi tadi ya. Yang ketiga, aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisik, ada yang tahu aktivitas fisik seperti apa? Olahraga ringan seperti apa olahraganya? Lari, jalan kaki, jogging, berenang, ya. Yang keempat di situ ada hobi dan hiburan. Lakukan apa hobi kalian, seperti apa hobi kalian. Ada yang mancing, suka mancing, ada yang suka main musik, ada yang suka nyanyi, suka karaoke, hiburan ya, nonton, ada yang suka nonton film. Maka lakukanlah itu 4 strategi untuk mengatasi stres tadi ya. Di situ pentingnya di situ ada beberapa hal penting ya yang perlu kita perhatikan ya untuk bisa kita mengelola emosi kita secara baik dan efektif itu seperti apa ya. Di situ adanya hubungan dari sosial tadi ya. Di situ kita penting curhat bicara dengan orang lain
apa yang lebih kita anggap yang lebih profesional dari kita ya dari situ, ataupun bisa melakukan terapi dan sebagainya. Yang kedua, kita harus bisa mengikuti komunitas ya, di kelompok yang biasanya teman-teman kan kita mendukung hobi baik itu secara spiritual maupun hobi kita ya di situ ya prosesnya di situ. Di sini ada beberapa lembar LKS ya yang harus kalian kerjakan di situ. Silakan kalian mengerjakan lembar LKS. Silakan. Nanti ada kalau sudah selesai ada presentasi ya dari sini. Silakan kerjakan lembar LKS tadi ya. Dikerjakan lembar LKS ya. Nanti ada presentasi satu orang nanti ke depan ya. Nanti membacakan hasil dari diskusi kelompok kalian tadi ya. Dari situ satu orang maju ke depan. Ya. Yang majunya yang punya tulisan. Ya. Silakan diisi LKS-nya. Saja ya, kerjakan LKS. 10 menit ya waktunya mengerjakan LKS. Silakan. Saya sering merasa sakit kepala. Ada di LKS itu didedikasikan. Kadang-kadang apa? Sering merasa sakit kepala. Aja kadang-kadang. Kamu kadang-kadang saja Tidak sama sekali. Lanjutkan ke LKS. Coba kenalin apa yang Apa tadi ya? Di situ ada pemicu utamanya seperti apa ya? Sebutkan satu hal yang menyebabkan paling sering merasa emosi negatif, marah, sedih, cemas dan sebagainya tadi yang dibuat ya. Dipilih ya, sama kayak kalian tulis di selama Coba. Kalau kalian mau daftar di sini kan sama. Di bagian luar, di bagian luar sama kayak ini sebelumnya. Di sini tadi, iya deskripsinya tadi. Ini kan sebutkan satu hal utama yang membuatmu paling sering merasa emosi negatif. Dan itu emosi negatif kan contohnya ini marah, sedih, di akhir-akhir ini tulis di sini. Iya, jawab. Iya, jawab. Coba.
Mengenal emosi dan stres. Mata pelajaran bimbingan dan konseling. Topiknya mengenal emosi dan stres. Kelas 8. Nama siswa kelompoknya Aldi Januaraka, Mulyandra, Sandi Hermanto, Muhammad Ahmi, Afif Saprudin, Rizky Langit Ramadan. Bagian 1, mengenali tanda bahaya. Jawablah pertanyaan berikut dengan melingkari jawaban yang paling sesuai dengan pengalamanmu dalam 1 bulan terakhir. Nomor 1, tandai emosi negatif. Gejala: saya sulit berkonsentrasi saat belajar dan melakukan tugas. Jawaban kami kadang-kadang. Nomor 2, saya mudah marah atau tersinggung. Jawaban kami adalah jarang. Nomor 3, saya sering merasa sedih. Jarang. Saya sering merasa sakit. Kadang-kadang. Bagian kepala. Nomor 5, saya sering merasa lelah. Sering. Otot saya sering merasa tegang. Kadang-kadang. Bagian 2, analisis penyebab dalam kurung infeksi. Setelah melihat tanda-tanda di atas, coba kenali apa yang menjadi pemicu utamanya. 1. Sebutkan satu hal utama yang paling membuatmu paling sering merasa emosi negatif. Dalam kurung marah, sedih, cemas di akhir ini. Jawaban: saya sering merasa cemas jika lupa mengerjakan PR. Nomor 2, identifikasi penyebab utamamu tersebut. Apakah itu faktor internal atau eksternal? Jawaban ini adalah faktor internal, yaitu datang dari diri sendiri. Contoh: takut, gagal, perfeksionis. Bagian 3, rencana aksi dan komitmen. Berdasarkan strategi yang telah kita pelajari, buatlah rencana pengelolaan stres dan emosimu. Langkah 1, tentukan solusi. Pertama-tama, tenangkan diri dan mencoba untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah dan meminta pendapat. Pilih satu strategi yang paling mudah dan ingin kamu terapkan. Ini strategi mindfulness,
ekspresi positif, aktivitas fisik, relaksasi, dukungan sosial. Mindfulness, fokus pada saat ini. Ekspresi positif, menulis jurnal buku harian tentang perasaanmu. Aktivitas fisik, olahraga ringan selama 15 menit. Relaksasi, melakukan teknik pernapasan untuk menenangkan diri. Dukungan sosial, berbicara curhat kepada orang tua atau teman terpercaya. Jawaban kami, dukungan sosial, berbicara curhat kepada orang tua atau teman terpercaya. Sedih atau cemas? Jawaban kami kadang-kadang. Nomor 4, saya sering merasa sakit kepala. Jawaban kami kadang-kadang. Nomor 5, saya sering merasa lelah atau kelelahan. Jawaban kami sering. Nomor 4, saya sering merasa tegang dan punggung, leher atau bahu. Jawaban kami kadang-kadang. Bagian 2, analisis penyebab reaksi. Setelah melihat tanda-tanda di atas, coba kenali apa yang menjadi pemicu utamanya. 1. Sebutkan satu hal utama yang membuatmu paling sering merasa emosi negatif, dalam kurung, marah, atau sedih atau cemas akhir-akhir ini. Contoh, tugas sekolah menumpuk, bertengkar dengan teman, dan lain-lain. Jawaban kami marah, tersinggung karena mendengar hal yang tidak baik, sedih karena nilai menurun, cemas saat terlambat datang ke sekolah. 2. Mengidentifikasi penyebab utamamu tersebut. Apakah itu faktor internal atau eksternal? Jawaban kami faktor internal, datang dari diri sendiri. Contoh, takut gagal, refleksionasi. Bagian 3, rancangan aksi dan komitmen, dalam kurung komitmen dan aplikasi. Anak-anak ibu yang sudah presentasi tadi ya, dari sini ada beberapa hal ya yang perlu kita rencanakan ya di sini untuk mengelola stres kita, yaitu langkah 1 di sini identifikasikan penyebab stres itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada penyebabnya secara fisik, emosional maupun sosial tadi ya. Kalau secara fisik tadi sudah Ibu berikan contohnya, sakit kepala, biasanya ketegangan otot ya, terutama di leher dan di bahu biasanya. Di situ detak jantung juga lebih ya, depan biasanya, sering sakit dan susah tidur atau insomnia ya. Evaluasi ya, di situ evaluasi ataupun bisa adaptasi strategi tadi ya. Di situ kita mengingat perlu kita bersosial ya, di situ. Dengan kita bersosial tadi paling sangat penting ya, bicara dengan orang lain. Dan Ibu mengambil kesimpulan karena materi kita hari ini ya, mengelola emosi itu sangat penting ya, untuk keterampilan yang sangat penting dibutuhkan, berfungsi sebagai fondasi untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan bahagia secara keseluruhan di situ. Yang kedua, peningkatan hubungan interpersonal tadi ya, individu yang dapat mengelola emosi tadi bisa dengan baik ya, cenderung berkomunikasi lebih efektif tadi ya, berempati, menyelesaikan konflik secara konstruktif ya, menghasilkan hubungan yang lebih kuat dan sehat dengan orang lain, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan tadi ya, dengan beban stres tadi ya,
yang lebih rendah di situ, yang terkendali, emosi yang terkendali. Seseorang itu fokus pada tujuan hidup, sehingga di situ bisa menikmati momen saat ini dan merasakan kepuasan hidup. Kira-kira pelajaran kita hari ini ada pertanyaan? Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu untuk materi kita. Lain kali ya kita lanjutkan karena dari berikutnya lagi ya, pada pertemuan kita hari berikutnya nanti ya. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.